Lin yang terkejut ketika dia mendengar kata-kata Mu Qingluan. Segera ekspresi di matanya berubah saat dia memandang Xiaoyan. Dia segera berkata, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Peng Junji dan Mu Qingluan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan ketika mereka mendengar kata-kata Linnya. Mereka bisa melihat bahwa tubuh Xiaoyan menunjukkan tanda-tanda aneh. Ini benar-benar kasus apa yang saya katakan menjadi kenyataan. Mu Qingluan tertawa suram ketika dia melihat kejadian ini. Dia menghela napas. Tubuh Xiaoyan tidak mampu menyerap begitu banyak darah esensi Phoenix kuno. Ini adalah peringatan dari ledakan tubuh seseorang. Ekspresi Peng Junji sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata Mu Qingluan. Dia segera melangkah maju dan muncul di samping tubuh Xiaoyan. Tangannya terulur tapi segera dihentikan oleh Mu Qingluan di samping. Saat ini, bagian dalam tubuh Xiaoyan dalam keadaan penuh. Jika ada energi lain yang dimasukkan, kemungkinan tubuhnya akan segera pecah. Peng Junji mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Mu Qingluan. Dia berkata dengan suara yang dalam, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan mati karena tubuhnya pecah oleh darah esensi Phoenix kuno. Mu Qingluan tertawa ketika dia mendengar kata-kata Peng Junji. Dia berkata, tidak ada yang tahu apakah dia punya taktik lain. Jika membantunya sesuka jidat, kemungkinan kita akan memperburuk keadaan. Peng Junji merasa ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Mu Qingluan. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah menarik tangannya. Dia melihat tubuh Xiaoyan yang membengkak menggertakkan giginya dan berkata, jika dia masih tidak punya solusi setelah beberapa waktu, aku akan turun tangan. Hanya orang-orang dari suku surga Phoenix Iblis yang memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menyerap kekuatan garis keturunan dalam darah esensi Phoenix kuno. Jika mereka menyerapnya, mereka akan dapat menyebabkan setiap bagian dari tubuh mereka atau garis keturunan mereka menjadi lebih murni. Namun, jika manusia menyerapnya, prosesnya akan dipenuhi dengan bahaya. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa orang ini terlalu berani atau tulul. Mu Qingluan mengangguk, matanya menatap Xiaoyan yang terus membengkak saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Peng Junji, Mu Qingluan dan Lin Yan terus menatap dengan fokus pada tubuh Xiaoyan membengkak. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Xiaoyan telah benar-benar berubah menjadi giant. Daging di sekujur tubuhnya tampak seperti balon yang mengembang. Sementara tubuh Xiaoyan membengkak dengan cara ini, ekspresi menyakitkan juga menutupi wajahnya. Namun, dia telah mengepalkan giginya dan menahannya. Mata Peng Junji menatap tajam ke tubuh Xiaoyan yang membengkak. Jarinya tanpa sadar perlahan-lahan melengkung di bawah lengan bajunya. Gelombang demi gelombang angin spiral yang memancarkan ketajaman juga perlahan muncul. Tubuh Xiaoyan telah membengkak hingga batasnya dalam beberapa saat. Pembuluh darah kecil di kulitnya juga mulai pecah. Darah segar muncul keluar, mempunyai tampak seperti iblis yang mengerikan. Peng Junji tidak tahan lagi ketika dia melihat Xiaoyan dalam kondisi ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan mengangkat tangannya. Segera, energi alam bergabung dengan kecepatan seperti kilat dan dia bermaksud untuk mengeluarkan darah esensi Phoenix kuno dari dalam tubuh Xiaoyan. Mu Qingluan hanya bisa menghela napas dengan lembut ketika dia melihat bahwa Peng Junji akan turun tangan. Pengumpulan energi menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Sesaat kemudian, energi itu tiba-tiba terbentuk. Wajah Peng Junji perlahan fokus. Lengan bajunya melambai dan baru saja akan mengirim energi itu ke tubuh Xiaoyan ketika dia melihat Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Peng Junji terkejut ketika dia melihat Xiaoyan membuka matanya dan energi agung di tangannya juga perlahan berhenti. Xiaoyan yang telah membuka matanya dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Setelah itu, dia menjerit keras. Segera, sepasang sayap tulang seperti permata dengan cepat menyebar terpisah. Tubuh Xiaoyan anehnya berhenti membengkak ketika sayap tulang ini muncul. Gelombang demi gelombang energi hijau juga mengikuti kulit Xiaoyan dan dengan cepat mengalir. Mereka segera bersatu ke sayap tulang di punggung Xiaoyan dengan jarak seperti kilat. Kejadian aneh mulai muncul saat sejumlah energi hijau ini mengalir ke sayap tulang. Kelompok Peng Junji bisa melihat bahwa sayap tulang yang jernih perlahan-lahan membentang. Dengan sayap tulang menyerap energi hijau ini, tubuh Xiaoyan yang membengkak dengan cepat menyusut. Dalam waktu singkat, dia telah kembali ke ukuran normalnya. Meskipun tubuhnya masih berlumuran darah segar, ekspresi menyakitkan di wajahnya secara bertahap menghilang. Kelompok Peng Junji agak terkejut ketika mereka melihat sayap tulang besar di punggung Xiaoyan, terutama ketika mereka mendengar suara yang dibuat dari kepakannya. Ini adalah sayap surga Phoenix Iblis. Mata Mu Qingluan menatap sepasang sayap tulang di punggung Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghirup udara dalam-dalam saat dia mengucapkan kata-kata itu.
Ya, kamu seharusnya benar. Saat itu, saya juga melihat beberapa iblis tua dari suku surga Pinik Iblis menggunakannya. Meskipun sepasang sayap milik Xiaoyan ini tidak memiliki bulu Phoenix, aroma di atasnya mirip dengan sayap surga Pinik Iblis. Peng Junji perlahan mengangguk. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, wajahnya tanpa sadar terkejut terheran-heran ketika dia melihat bahwa Xiaoyan memiliki sepasang sayap surga Pinik Iblis. Orang ini, jangan bilang dia menghabisi anggota suku surga Pinik Iblis. Kalau tidak, bagaimana mungkin baginya untuk memiliki darah esensi Phoenix kuno dan sepasang sayap surga Pinik Iblis ini? Jika suku surga Pinik Iblis menyadari hal ini, kemungkinan mereka akan mengirim para ahli untuk menghabisi Xiaoyan. Mo Qingluan secara bertahap menarik kejutan di wajahnya saat dia bergumam. Baru sekarang dia merasa bahwa Xiaoyan sangat misterius. Peng Junji sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Mo Qingluan. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat berkedut saat mereka berdua ngejulit. Segera, Xiaoyan perlahan membuka matanya dan melihat kelompok Peng Junji yang sedang memandanginya. Dia tertawa suram. Maaf, saya tidak mengharapkan hal-hal seperti ini terjadi. Apakah kamu baik-baik saja? Peng Junji menggelengkan kepalanya dan bertanya. Xiaoyan berdiri dan mengepalkan tangannya. Kekuatan amazing seperti tornado segera melonjak melalui anggota badan dan tulangnya. Perasaan amazing seperti ini menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar meraung ke langit. Phoenix meraung, naga mengaum. Hati Peng Junji segera bergetar ketika dia mendengar raungan ini. Matanya terheran-heran saat dia memandang Xiaoyan. Dia berkata, Phoenix meraung dan naga mengaum. Ini adalah gelombang sonik teratas di dunia. Jika digunakan bersama dengan dua teknik sonik, kekuatan mereka akan sangat amazing. Tanpa diduga, kamu memiliki keduanya secara bersama. Xiaoyan juga terkejut ketika dia mendengar kata-kata Peng Junji. Kamu harus menjemuikan sayap surga Pinik Iblis ini terlebih dahulu. Cobalah yang terbaik untuk menghindari menggunakannya di masa depan. Kalau tidak, seandainya suku surga Pinik Iblis menemukan mereka, kemungkinan kamu akan menghadapi masalah besar. Peng Junji mengingatkan Xiaoyan. Mata Xiaoyan menunjukkan kegembiraan ketika dia mendengar kata-kata Peng Junji. Dia terkejut ketika dia melihat bahwa sayap tulang di punggungnya telah berubah. Sayap tulang telah menjadi jauh lebih kuat. Saya pikir kecepatan mereka seharusnya meningkat cukup banyak. Sepertinya darah esensi Phoenix kuno yang tersisa telah diserap oleh mereka. Xiaoyan bergumam dengan gembira di dalam hatinya. Sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan. Dia kemudian mengembalikan sayap tulang ke tubuhnya. Setelah itu, dia mengambil kain untuk menghapus darah di tubuhnya. Peng Junji menghela napas lega setelah melihat bahwa Xiaoyan tidak menemukan kesalahan dalam pemeriksaan mendetail terhadap tubuhnya. Segera, matanya menatap Xiaoyan ketika dia perlahan berkata, Anak kecil, karena kamu baik-baik saja, bisakah kamu memberitahuku di mana gurumu? Bogeman Xiaoyan tiba-tiba menegang ketika dia mendengar pertanyaan dari Peng Junji. Sebuah kilatan tajam perlahan muncul di matanya. Sesaat kemudian, dia menekan emosi yang bergejolak di dalam hatinya. Dia menghirup udara dalam-dalam saat dia perlahan berkata, Peng tua juga harus menyadari masalah tentang guru saat ini, kan? Dia tidak bersamaku ketika sesuatu terjadi padanya. Pada saat saya menemukan sesuatu yang tidak beres, Han Peng sudah mengumumkan kepada publik bahwa orang tua itu telah mengalami pukulan Saitama ketika sedang memurnikan pil dan berakhir dengan penghancuran diri. Secara alami, saya tidak akan pernah percaya kata-kata seperti itu, dan saya menginterogasi Han Peng beberapa kali tentang ini. Namun, orang ini sangat licik dan saya gagal menemukan jawaban melalui pertanyaan saya. Setelah ini berlanjut beberapa kali, ia juga menghilang dari wilayah dataran tengah. Hanya pada saat itu, saya perlahan merasakan hilangnya pria tua itu berkaitan dengannya. Namun, saya tidak dapat menemukan informasi tentang Han Peng setelah mencari di dataran tengah selama bertahun-tahun. Mata Peng Junji menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan menghela napas pelan ketika dia mendengar kata-kata Peng Junji. Dia berkata, guru memang dirugikan oleh Han Peng saat itu. Ekspresi Peng Junji seketika menjadi ganas ketika kata-kata Xiaoyan terdengar. Niat baku hantam yang padat juga melonjak keluar dari tubuhnya. Ini, Yao Chen telah membesarkannya setelah dia ditinggalkan sebagai bayi dan telah mengajarinya semua yang dia tahu. Namun dia berani mengkhianati gurunya. Apakah hati nuraninya benar-benar seperti batu? Saat itu, saya seharusnya menghabisinya. Kemarahan melonjak di wajah Peng Junji saat dia berteriak. Mo Qingluan terkejut ketika dia melihat Peng Junji sangat marah semarah-marahnya. Yao Chen, mungkinkah dia teman hidup dan mati guru yang baik? Kepala papilun bintang jatuh yang tidak pernah menunjukkan dirinya. Yao Chen, Yao Junji. Mo Qingluan menggumamkan nama ini di mulutnya sebelum dia segera teringat sesuatu. Matanya tertegun saat dia melihat Xiaoyan dan tanpa sadar berteriak.
Kepala Papiliun. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar kata-kata Mu Qingluan. Dia tidak menyadari bahwa Yalo adalah kepala Papiliun. Pavilion Bintang Jatuh didirikan oleh Yao Chen dan aku saat itu. Namun, dia tidak suka masalah ini dan tempat itu kurang lebih dikelola oleh saya. Meskipun dia telah hilang selama bertahun-tahun ini, posisi kepala pavilion masih tetap. Karena saya tahu bahwa dengan kemampuan orang tua itu, dia tidak akan mati dengan mudah. Peng Junjie melambaikan tangannya saat dia menjelaskan. Xiao Yan sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Peng Junjie. Tidak terduga bahwa gurunya seorang kepala pavilion Bintang Jatuh. Jangan bicara tentang ini untuk saat ini. Setelah saya kembali, saya akan mencarinya. Saya pikir Han Peng masih hidup. Jika dia mendarat di tangan saya pasti akan menghabisinya. Peng Junjie berbicara dengan cara yang ganas. Tampaknya Han Peng benar-benar membuat dia sangat marah. Jika itu perintah yang diinginkan, mungkin tidak perlu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menjentikkan jarinya dan botol giok muncul dari cincin penyimpanannya. Jarinya menggosok mulut botol saat tubuh spiritual ilusi dilepaskan dengan cepat. Xiao Yan, apa yang diperlukan bagimu untuk melepaskanku? Jiwa Han Peng meraung. Namun, aumannya belum selesai ketika dia tiba-tiba berhenti. Ekspresi kekuatan yang sulit disembunyikan juga muncul di wajahnya. Han Peng. Oke, sampai di sini saja saya menyampaikan cerita Donghua BTTH. Akhir kata, saya ucapkan bye.